Halo, selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali Segi bisa menemani teman-teman semua di hari Rabu yang cerah ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Segi berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kalian ingat tidak 2 minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Iya betul, kita belajar tentang bangun datar. Sudah 2 sesi kita lalui dengan belajar bangun datar. Totalnya ada 12 bangun datar yang kita pelajari. Ayo, masih ingat tidak apa saja? Kalau begitu, Segi akan cek. Segi akan menunjukkan berbagai macam bentuk dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai bangun datar yang kita pelajari. Nanti teman-teman menyebutkan itu bangun datar apa. Bisa? Baik, ini semua bendanya. Baik, teman-teman sudah lihat kan di sekitar Segi ada banyak sekali barang. Ayo kita cek satu persatu. Kalau telur ini bentuknya apa ya? Ada yang tahu? Betul, ini oval. Untuk hadiah ini, ada yang tahu kalau kado atau hadiah ini berbentuk apa? Iya, dia berbentuk persegi. Bagus. Lalu kalau ada sarang lebah. Sarang lebah berbentuk apa ya? Iya, dia berbentuk segi 6. Teman-teman hati-hati, kalau ada sarang lebah tidak boleh dipegang atau diganggu, nanti lebahnya marah. Berikutnya, untuk vas bunga atau pot bunga ini bentuknya apa ya? Wah, betul, iya, ini berbentuk trapezium. Kalau rambu lalu lintas ini berbentuk apa? Iya betul, ini bentuknya segitiga. Ada tas, bagus sekali tasnya. Ini bentuknya apa ya? Iya, ini berbentuk bintang. Apa ini yang berkilat? Oh, ini adalah diamond atau permata. Permata ini bentuknya apa ya? Wah iya, ini berbentuk belah ketupat. Ada yang manis-manis. Ini apa ini? Iya, permen ini berbentuk hati. Lalu kalau ini untuk menemani Segi bermain. Kalau bola ini berbentuk apa? Iya, kalau bola ini dilihat dari depan saja dalam bentuk 2 dimensinya, ini berbentuk lingkaran. Lalu ada lambang kota. Kalau ini berbentuk apa? Iya, ini berbentuk segi 5 atau pentagon. Oh, kalau ini teman-teman tahu tidak ini apa? Iya, ini plat nomor. Setiap kendaraan bermotor harus punya plat nomor ini. Kalau plat nomor ini bentuknya apa? Ada yang tahu? Iya, ini berbentuk persegi panjang. Yang terakhir, kalau ini puzzle berwarna-warni ini bentuknya apa? Iya betul, dia berbentuk jajaran genjang atau paralelogram. Wah, teman-teman sudah belajar dengan baik semuanya. Nah, untuk hari ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang pola. Apa itu pola? Pola merupakan urutan objek dengan struktur tertentu. Pola itu bagaimana sih Segi?
kita menemukan pola di kehidupan kita sehari-hari, tapi kadang kita tidak sadar. Misalnya saja pada bahan baju kita, kadang ada pola yang namanya polkadot. Itu adalah pola dengan lingkaran-lingkaran besar atau kecil. Bentuknya berulang, jadi titik, 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 atau lingkaran, 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 lingkaran. Atau pada baju batik juga teman-teman melihat pola. Misalnya baju batiknya setelah bunga, sebelahnya bunga ada kupunya, lalu nanti ada bunga lagi, lalu ada kupu-kupu lagi, seperti itu. Di taman juga kalau teman-teman perhatikan ada polanya. Misalnya untuk tanaman, setelah tanaman dengan daun kuning, lalu nanti di sebelahnya tanaman dengan daun kuning lagi, lalu nanti kadang di sebelahnya juru taman memberikan tanaman dengan daun warna lain supaya terlihat cantik. Nah, guna pola untuk terlihat rapi atau cantik. Jadi ingat, apa tadi definisi pola? Pola adalah urutan objek dengan struktur tertentu yang biasanya berulang. Nah, kalau sekarang kita akan belajar pola yang simple dulu. Ada 4 pola yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pola AB. AB itu apa? Kita sebut satu objek dengan nama A dan satu objek lainnya dengan nama B. Misalnya lingkaran ini namanya A, sedangkan persegi ini namanya B. Kalau polanya namanya AB, berarti setelah lingkaran yang A, lalu persegi yang namanya B, lalu berikutnya apa lagi? Karena dia berulang. Iya, lingkaran lagi, lalu persegi lagi. Lingkaran lagi, persegi lagi, begitu seterusnya. Ini disebut pola atau urutan. Lalu pola yang kedua adalah pola AAB. Apa itu pola AAB? Tadi lingkaran kan A, persegi kan B. Kalau AAB berarti apa? Betul, lingkaran, lingkaran, persegi. Lingkaran, lingkaran, persegi lagi. Bagus. Lalu berikutnya, setelah pola AB, AAB, kita punya pola ABB. Kalau ABB itu apa? ABB, ayo tadi lingkaran itu A, persegi B. ABB berarti lingkaran, persegi, persegi. Kita ulangi lagi, lingkaran, persegi, persegi. Lalu pola yang terakhir, kita belajar pola ABC. Nah, kalau A tadi lingkaran, B persegi, C misalnya segitiga, lalu pola ABC bagaimana? Lingkaran, persegi, segitiga. Diulangi lagi, lingkaran, persegi, segitiga. Segi, apa bentuknya harus selalu lingkaran, persegi, dan segitiga? Tidak harus, kita bisa menggantinya, tapi polanya sesuai. Misalnya AB berarti bentuk A, bentuk B. Diulangi lagi begitu, dan seterusnya. Oke, sekarang kita latihan ya. Kalau bentuk ini, ayo teman-teman, tahu tidak ini pola apa? Iya betul, ini ada hati, lalu ada bintang. Hati, bintang, berarti pola AB. Kalau setelah hati, bintang, lalu berikutnya hati lagi, lalu bintang lagi. Bagus. Lalu berikutnya yang ini. Kalau ini kita ada belah ketupat, segitiga, lalu segi 5. Berarti pola apa? Betul, pola ABC. Kalau sudah belah ketupat, segitiga, segi 5. Berikutnya belah ketupat lagi, lalu segitiga, lalu segi 5. Betul. Lalu berikutnya soal latihan lagi.
Kalau sekarang ada segi 6, lalu segi 6 lagi, oval, namanya pola apa? Iya betul, pola AAB. Lalu berikutnya apa? Berikutnya segi 6 lagi, segi 6 lagi, oval. Untuk yang terakhir, pola ABB. Coba teman-teman buat sendiri masing-masing di rumah. Pola apa yang teman-teman ingin buat? Apa harus bangun daftar segi? Tidak harus. Misalnya teman-teman suka membuat gambar yang lainnya, misalnya bunga, boleh juga. Jadi bisa bunga, daun-daun. Atau misalnya teman-teman suka menggambar kucing, bisa kucing, kucing, anjing. Misalnya begitu. Bisa disesuaikan. Nah, menyenangkan kan belajar tentang pola? Teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang sudah saya siapkan. Jangan lupa di-download ya. Terima kasih teman-teman sudah menemani Segi untuk belajar matematika hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah!